Jadi topik kita saat ini adalah tentang pelaksanaan kinerja. Berangkat dari ide bahwa mahasiswa yang belajar tentang kinerja SDM, maka dia akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang manajer yang mencoba untuk menciptakan atau meraih kinerja perusahaan yang sebaik-baiknya, dan itu salah satu faktornya yang mendukung kinerja perusahaan yang baik adalah kinerja dari SDM-nya, kinerja dari karyawannya. Nah, kita, Anda, saya yang mengelola kinerja SDM harus tahu bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terlaksananya kinerja yang baik. Yang pertama adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja diantaranya adalah kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Di dalam perusahaan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Kepemimpinan itu berbicara tentang bagaimana pemimpin menjalin hubungan, memberi penghargaan kepada pekerja yang berprestasi, bagaimana memotivasi, memberikan inspirasi, dan seterusnya dan seterusnya. Kepemimpinan itu sangat mempengaruhi kinerja SDM. Itu adalah bagian dari lingkungan kerja. Berikutnya, lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja karyawan adalah dana, kemudian bahan, peralatan, teknologi, dan mekanisme kerja yang berlangsung dalam organisasi. Itu pun mempengaruhi kinerja. Sekarang kalau orang misalnya mau melakukan sebuah proyek tetapi tidak ada anggarannya, anggaran pendanaan untuk sebuah proyek, maka sulit dia untuk berprestasi. Ketika sebuah perusahaan bahan baku untuk membuat produk tersebut selalu terlambat, maka sulit SDM karyawan untuk bisa mencapai prestasi kerja. Ketika peralatannya terbatas, peralatannya itu tidak memadai, itu juga sulit untuk mencapai prestasi kerja. Teknologinya rendah dan juga mekanisme kerja. Ketika mekanisme kerja, cara kerja yang dilaksanakan di dalam perusahaan itu, di dalam organisasi itu tidak jelas, tidak baik, maka sulit untuk mencapai kinerja karyawan yang baik. Berikutnya, lingkungan kerja itu adalah hubungan antar manusia di dalam organisasi, hubungan antara karyawan dengan karyawan lain, hubungan antara karyawan dengan atasan, karyawan dengan bawahan, karyawan dengan klien, karyawan dengan pihak pimpinannya lagi. Pimpinan kan banyak ya, ada mungkin karyawan misalnya level bawah, ada supervisor, ada manajer, ada direktur utama, ada komisaris atau pemilik perusahaan. Itu adalah hubungan antar manusia yang itu sangat berpengaruh terhadap kinerja SDM. Faktor agar organisasi mempunyai kinerja yang baik, dan ini di dalamnya terkandung bagaimana kinerja karyawan yang baik. Jadi syarat-syarat agar organisasi mempunyai kinerja yang baik. Kita sekarang berbicara, kalau tadi kita bicara dari level employee atau karyawan atau staff, maka sekarang kita akan berbicara tentang organisasi, level perusahaan. Bagaimana perusahaan, kita katakanlah mau membuat perusahaan agar perusahaan kita berkinerja baik, maka pertama yang harus kita siapkan adalah pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai agar organisasi mempunyai kinerja yang baik. Jadi pernyataan tentang maksud dan nilai ini adalah bagaimana organisasi diatur untuk melakukan sesuatu sehingga lebih bersifat outcome oriented atau berorientasi pada manfaat daripada sekedar mission statement atau pernyataan tentang misi. Jadi pernyataan maksud dan nilai ini adalah sebuah ungkapan
pernyataan itu tidak hanya sekedar sebuah pernyataan statement, tetapi lebih daripada itu merupakan sebuah perilaku dari manajemen yang lebih berfokus kepada outcome atau luaran. Luaran di sini adalah kepada manfaat. Jadi ketika si perusahaan itu menghasilkan sebuah produk, tidak hanya sekedar menghasilkan produk yang bisa dijual, tetapi kemanfaatan produk itu yang bisa dimanfaatkan secara luas. Itu yang lebih penting bagi sebuah perusahaan daripada sekedar statement misi atau pernyataan misi. Contoh misalkan di organisasi pendidikan. Ungkapan misi, misalkan misi untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, itu adalah ungkapan misi. Tetapi yang lebih penting daripada sekedar mission statement adalah perilaku dari manajemen yang berorientasi kepada manfaat. Manfaat kepada siapa? Manfaat kepada para dosen, para staf, dan kemudian bermanfaat kepada para lulusan. Menjadi para lulusan yang mempunyai keterampilan, yang mempunyai kompetensi, itu yang lebih kepada manfaat. Tidak hanya sekedar misalkan mengeluarkan lulusan setiap 4 tahun setelahnya dari awal si mahasiswa itu masuk, bukan seperti itu. Tapi bagaimana si mahasiswa itu keluar menjadi orang yang bermanfaat. Pernyataan tentang maksud mendefinisikan tentang apa yang harus dicapai, sedangkan sistem nilai mendefinisikan tentang perilaku yang diharapkan dalam mencapai maksud tersebut. Jadi tadi pernyataan tentang maksud dan nilai. Pernyataan tentang maksud itu artinya apa yang harus dicapai. Sebuah goal yang harus dicapai. Ya. Sedangkan sistem nilai tentang perilaku yang diharapkan dalam mencapai maksud tersebut. Goal yang ingin dicapai, visi atau impian yang ingin dicapai, maka itu merupakan maksud, pernyataan maksud. Nah, sistem nilai, tadi kan pernyataan tentang maksud dan nilai, mendefinisikan tentang perilaku yang diharapkan dalam mencapai maksud tersebut. Impian UGJ menjadi kampus terkemuka, kampus unggulan, berbasiskan riset. Pada tahun 2034, riset yang beruhkan local wisdom. Maka nanti ke depannya setiap dosen mengajar harus berbasiskan hasil penelitian seperti itu. Nah, ini adalah pernyataan maksud. Nah, pernyataan nilai adalah bagaimana perilaku yang diharapkan. Bagaimana nilai-nilai yang harus dilakukan oleh para dosen agar tercapai maksud yang diinginkan oleh lembaga tadi, seperti lembaga UGJ ini. Berikutnya adalah manajemen strategis. Faktor yang mempengaruhi atau faktor yang bisa mempengaruhi agar organisasi kinerja yang baik adalah manajemen strategis. Apa itu? Manajemen strategis adalah pokok pikiran dalam garis besar tentang apa dan bagaimana tujuan yang hendak dicapai organisasi di masa yang akan datang. Apa tujuan, apa dan bagaimana tujuan yang hendak dicapai. Kira-kira hendak dicapainya misalnya apa? Misalkan sebuah perusahaan ingin mencapai tujuan berupa keuntungan yang maksimum, ya, keuntungan yang sustainable, yang berkelanjutan. Kemudian maka ya keuntungan tersebut yang merupakan pokok pikiran tentang bagaimana tujuan yang hendak dicapai di organisasi di masa yang akan datang, maka kemudian dijabarkan dalam langkah-langkah apa saja yang tepat dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Maka salah satu ilmuwan Michael Porter menyarankan bahwa lakukanlah strategi itu, manajemen strategis tersebut, dengan seperti orang memilih pacuan yang benar agar memperoleh kemenangan. Dan bukan hanya sekedar memenangkan pacuan,
Jadi ketika kita mempunyai sebuah tujuan besar, katakanlah Anda yang hadir di dalam mata kuliah ini mempunyai tujuan ingin membuat sebuah perusahaan. Dan perusahaannya ingin menjadi perusahaan yang leading, yang menguasai, yang menjadi perusahaan yang bisa menjadi model bagi perusahaan yang lain. Model dalam segala hal. Model di dalam ketaatan terhadap aturan, model dalam inovasi, model di dalam pengembangan masyarakat misalnya, model dalam pemberdayaan karyawannya, model dalam ketaatan terhadap agama, anut terhadap tuntunan agama misalnya. Ketika kita atau Anda mempunyai cita-cita seperti itu, maka kita harus memilih cara yang tepat agar bisa mencapai cita-cita atau ambisi tersebut. Maka menurut Michael Porter, yang harus tepat kita lakukan adalah memilih pacuan yang benar agar memperoleh kemenangan. Bukan hanya sekadar memenangkan pacuan. Memenangkan pacuan mencerminkan efisiensi, sedangkan memilih pacuan menunjukkan efektivitas. Gitu. Manajemen SDM, faktor berikutnya agar kinerja organisasi baik. Manajemen SDM ini yang pernah kalian dapat dari mata kuliah manajemen SDM. Ada faktor perencanaan SDM. Kemudian ada faktor analisis jabatan atau analisis pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengangkatan dan penempatan, orientasi dan pelatihan. Orientasi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, penilaian kinerja, manajemen kompetensi, kemudian terminasi pekerjaan atau pengakhiran pekerjaan. Itu adalah bagian dari manajemen SDM. Dan kalau organisasi ingin mempunyai kinerja baik, maka perbaiki juga manajemen SDM. Berikutnya adalah pengembangan organisasi. Organisasi itu harus dikembangkan, harus dimajukan, harus berkembang, harus terus maju, advancing. Konsep baru tentang nilai-nilai organisasional dipahami berdasarkan pada gagasan humanistik demokratik, menggantikan sistem nilai mekanistik dari birokrasi. Jadi mengembangkan organisasi itu diantaranya tentang nilai-nilai organisasional. Dulu sistem nilai di dalam perusahaan, dalam organisasi itu sifatnya mekanistik. Mekanistik seperti mesin, berulang seperti itu saja. Dan sifatnya birokratis. Birokratis itu hierarkis, birokrasi. Jadi kalau ini level paling bawah laporan ke yang atasnya, atasnya laporan ke yang atasnya. Birokratis banget. Nah, sekarang konsep pengembangan organisasi perlu di dalamnya mengembangkan gagasan yang sifatnya humanistik. Humanistik itu humanis, memanusiakan manusia. Ngewong ke wong kalau bahasa Jawanya, mengorangkan orang. Dan demokratik, sifatnya itu demokrasi. Demokrasi diantaranya faktor yang mendukung demokrasi itu adalah partisipasi. Adanya partisipasi dari bawahan, sifat partisipatoris. Dan ini menggantikan sistem nilai yang mekanistik seperti yang saya bilang tadi. Itu salah satu yang harus dilakukan untuk mengembangkan organisasi. Berikutnya adalah konteks organisasi. Merupakan faktor agar organisasi memiliki kinerja yang baik. Kinerja atau proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja suatu organisasi dipengaruhi secara langsung oleh rencana dan tindakan manajerial, struktur organisasi dan lingkungan kerja, kondisi lingkungan eksternal dan internal. Ya. Tindak rencana dan tindakan orang-orang yang berada pada level manajemen ini sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Ini yang dinamakan konteks organisasi. Ketika Anda misalnya menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, maka Anda itu masuk kategori konteks dari perusahaan tersebut. Dan tindakan rencana, tindakan Anda sebagai seorang
yang merepresentasikan manajemen itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi, kinerja perusahaan. Struktur organisasi, bagaimana dibentuknya hierarki tugas dari level yang paling atas sampai level paling bawah itu juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi. Kondisi lingkungan eksternal dan internal itu sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Berikutnya adalah desain kerja. Desain kerja bagi pemegang kerja dimaksudkan untuk memperinci konteks pekerjaan, harapan akan peran dan hubungan dalam organisasi. Desain kerja, bayangkan aja sebuah desain itu sebuah rancangan pekerjaan. Maka rancangan pekerjaan ini harus dirinci harapan akan peran. Misalkan ini sekarang saya bekerja sebagai kepala bidang penelitian dan pengembangan. Maka harapan terhadap peran saya adalah mengembangkan penelitian dan mengembangkan kemampuan meneliti dari para dosen. Kemudian memenuhi persyaratan organisasi atas produktivitas, efisiensi operasi dan kualitas produk dan jasa. Jadi desain kerja adalah untuk memenuhi persyaratan organisasi atas produktivitas. Mungkin ini desain kerja ini misalkan begini. Anda misalnya bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaannya misalkan perusahaan garment. Maka ada persyaratan organisasi atas produktivitas, efisiensi operasional. Misalnya yang dinamakan mengikuti atau memenuhi persyaratan kerja, yang dinamakan memenuhi persyaratan kualitas atas produktivitas adalah dengan menghasilkan produk dengan kualitas seperti ini, dengan melakukan langkah-langkah yang efisien di dalam pelaksanaannya dan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Maka itu adalah bagian dari desain kerja yang baik. Dan kita perlu mencapai itu. Desain kerja, desain dari bagaimana konteks pekerjaan, harapan akan peran, hubungan dalam perusahaan, kemudian persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan atas produktivitas, atas pelaksanaan yang sifatnya efisien di lapangan, kualitas produk dan jasa, semuanya itu dijelaskan. Kemudian desain kerja bagi pemegang kerja dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan individu atas kepentingan, tantangan, dan penyelesaian suatu pekerjaan. Bahwasanya seperti saya misalnya yang sudah bekerja, Anda nanti suatu saat akan bekerja. Desain kerja itu penting. Karena nanti akan mampu desain kerja itu memuaskan kebutuhan individu atas kepentingan. Jadi ketika kita tahu desain pekerjaan kita, karena kita tahu harapan, apa yang diharapkan oleh perusahaan akan kita, dan bagaimana hubungan yang dibangun di dalam perusahaan, antara kita dengan perusahaan, antara kita dengan teman, antara kita dengan atasan, maka itu desain kerja yang seperti itu bisa membuat kita merasa puas karena kepentingan kita terpenuhi. Dan kemudian dengan kita memahami desain kerja kita, maka kita bisa melihat itu sebagai sebuah tantangan, dan kemudian kita mungkin bisa jadi mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Begitu. Jadi itu pentingnya desain kerja, dan desain kerja yang jelas, yang bagus itu akan membuat organisasi atau perusahaan memiliki kinerja yang baik. Berikutnya adalah faktor fungsionalisasi. Bagaimana suatu organisasi berfungsi merupakan faktor kontekstual yang secara langsung mempengaruhi proses desain dan operasi manajemen kinerja. Fungsionalisasi, keberfungsiannya sebuah perusahaan. Jadi begini, saya ambil contoh yang lain adalah keberfungsian seorang ayah. Keberfungsian seorang ayah di dalam konteks kehidupan bermasyarakat kita orang Indonesia adalah dia sebagai pencari nafkah.
dia sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai pelindung keluarga, dia sebagai yang mewakili keluarga keluar. Itu adalah fungsi dari seorang ayah dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia. Keberfungsian itu, nah fungsi si ayah tadi, ketika ada seorang ayah yang tidak mampu memenuhinya, maka keberfungsian dari si ayah tersebut secara sosial itu bermasalah. Nah, organisasi pun memiliki fungsi. Ya. Keberfungsian dia itu banyak. Ya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana suatu organisasi berfungsi, keberfungsian merupakan faktor kontekstual yang secara langsung mempengaruhi proses desain dan operasi manajemen kinerja. Maksud faktor kontekstual adalah keberfungsian perusahaan mungkin agak berbeda antara perusahaan di barat dan di timur. Perusahaan di barat dan di timur mungkin agak berbeda keberfungsiannya. Nah, di antara beberapa keberfungsian dari sebuah perusahaan itu diantaranya muncul dari pola pikir atau paradigma yang dibangun di dalam perusahaan tersebut. Ya, keberfungsian organisasi tentu menyelesaikan tugas dari perusahaan tersebut, menyelesaikan program, menyelesaikan semacam pekerjaan. Nah, fungsionalisasi atau keberfungsian dari perusahaan terkait dengan penyelesaian tugas, maka mengacu kepada beberapa paradigma. Paradigma baru yang saat ini sedang menjadi tren, terutama di dunia barat, dan ini merupakan keberfungsian upaya untuk menjadikan keberfungsian organisasi menjadi lebih baik adalah diantaranya yang pertama dengan mengubah dari model hierarkis dengan penyelesaian masalah langkah demi langkah secara berjenjang menjadi model network atau hubungan antara unit yang merupakan jejaring. Kalau model perusahaan yang sifatnya model-model paradigma atau pola pikir perusahaan yang konvensional itu yang relatif kolot begitu ya, maka penyelesaian masalah itu langkah demi langkah, step by step. Ini dulu, jangan dulu melangkah kepada langkah berikutnya, selesaikan ini dulu. Setelah selesai baru menyelesaikan langkah berikutnya, langkah step by step secara berjenjang. Nah, jadi misalkan ada unit di dalam perusahaan itu ada departemen A, B, C, D, E. Maka penyelesaian masalah itu naik dulu dari misalkan departemen A ya, ada masalah paling bawah. A, dari yang paling bawah itu departemen A ini, dari level kalian paling bawah naik ke level karyawan yang sedikit atas atau disebut supervisor, pemimpin yang paling bawah. Naik lagi baru diselesaikan misalkan di level atas. Bersamaan dengan menyelesaikan urusan yang terjadi di departemen B. Departemen B pun menyelesaikan masalahnya dari mulai bawah. Ada masalah si karyawan paling bawah, misalkan masalahnya tentang mesin. Yang di sini misalkan masalahnya tentang konflik antara karyawan departemen A, yang B departemen B tentang yang operasional tentang mesin. Naik dulu, berjenjang seperti itu. Nah, sekarang dirubah paradigmanya menjadi model jejaring. Jadi walaupun di level yang paling bawah ya, tidak harus urusan itu atau masalah itu hanya berputar di departemennya saja. Urusan atau masalah itu bisa saling kait-mengkait satu sama lain di level karyawan yang paling bawah. Dan penyelesaiannya tidak harus kemudian langsung melangkah ke atas, tidak harus. Bisa jadi penyelesaian masalahnya di level yang paling bawah diselesaikan. Karena ada terjaring, karena ada jejaring network, karena ada network antara sesama karyawan di level yang paling bawah. Itulah
model baru dalam pengelolaan organisasi. Dari dorongan yang kedua, dari dorongan status di mana para manajer berpikir dan bawahan melaksanakan, menjadi fasilitator di mana dikembangkan inisiatif perbaikan dan perubahan dari bawahan, sedangkan manajer memberikan dukungan untuk berlangsungnya proses tersebut. Jadi sekarang model paradigmanya, keberfungsiannya perusahaan ini, terutama internal di dalam perusahaan adalah bahwa bukan hanya manajer yang berpikir, bawahan pun suruh berpikir, dan ketika ada inisiatif perbaikan dan perubahan, maka manajer memfasilitasi. Tuh, dari dorongan status menjadi fasilitator. Dari merasa diri manajer paling tinggi, dibalik menjadi bukan sebagai pemimpin atau kepala atau top pemimpin, tetapi dia sebagai fasilitator. Berikutnya dari penekanan pada tugas vertikal dengan jenjang hierarki bertingkat-tingkat menjadi tugas horizontal dengan lapisan hierarki rendah, dilengkapi dengan pembentukan tim kerja. Hampir sama dengan tadi. Kalau misalkan dalam materi pengantar manajemen atau dalam materi yang saya ajarkan itu perilaku keorganisasian, ada model-model struktur organisasi. Ada yang sifatnya matriks disebutnya, ada struktur yang lebih bersifat kepada tim, berbasiskan tim. Jadi model-model struktur perusahaan, misalkan dari mulai direktur utama, direktur, manajer, itu dirubah menjadi modelnya itu seperti pembentukan tim. Jadi ada model matrik itu, jadi direktur utama, di bawahnya ada direktur, kemudian di sampingnya itu ada tim pembuatan mobil jenis ini terutama di mobil Ford, tim pembuatan jenis mobil Ford model ini, tim pembuatan jenis mobil Ford seperti ini. Jadi hierarkinya itu tidak harus lurus ke bawah, tapi ke bawah dan menyamping. Begitu. Berikutnya, dari fokus pada konten dengan alat dan tugas yang bersifat spesifik menjadi proses dengan tugas holistik yang bersifat umum dan menyeluruh. Misalnya nih, kayak misalkan di sini di tempat saya bekerja. Ketika misalnya saya mendapatkan tugas untuk melakukan katakanlah pendataan penelitian para dosen, maka kemudian tidak hanya saya yang kemudian bergerak, tetapi rekan-rekan saya di kantor ini yang berjumlah 4 orang, satu orangnya tambah 5, satu orang tambah pimpinan sebagai kepalanya, itu bekerja secara holistik, secara menyeluruh, semuanya bareng-bareng menyelesaikan pekerjaan ini. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Gitu. Faktor yang ke-8 agar perusahaan mempunyai kinerja yang baik adalah budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Nilai, norma, dan gaya manajemen. Nilai dinyatakan sebagai keyakinan tentang apa yang baik dan perilaku apa yang diinginkan. Misalnya, perilaku disiplin itu adalah sebuah nilai. Ketika semua orang yakin bahwa disiplin itu hal yang baik, dan kemudian mereka melakukan apa yang dianggap baik tersebut, maka itu nilai-nilai kedisiplinan itu bisa jadi akan menjadi sebuah norma. Nilai di dalam perusahaan, keyakinan tentang apa yang baik dan perilaku seperti apa yang diinginkan, ini perlu dikembangkan oleh perusahaan. Ada misalnya bank tertentu, misalnya bank BJB atau apa itu, ada nilai-nilai, pernyataan nilai. Misalnya nilai kejujuran, nilai ketepatan waktu, nilai apa lagi. Nah, nilai-nilai itu adalah bagian dari sebuah budaya organisasi. Ketika kalian misalkan suatu saat ketika meneliti skripsi tentang budaya organisasi, maka budaya organisasi terdiri dari nilai.
Nilai adalah keyakinan yang baik bagi organisasi dan perilaku apa yang diinginkan oleh organisasi. Maka ketika berbicara masalah nilai, ya maka berbicara sesuatu yang baik-baik. Maka ketika meneliti tentang budaya organisasi, lihat nilai apa yang dikembangkan oleh manajemen di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, norma adalah aturan yang tidak tertulis yang mendefinisikan harapan atas perilaku. Ketika misalnya nilai kedisiplinan atau nilai innovativeness misalkan, keinovasian di dalam sebuah perusahaan itu sudah mengakar kuat dan semuanya melaksanakan, maka akan terbentuk sebuah norma, aturan yang tidak tertulis yang mendefinisikan harapan atas perilaku. Seperti itu. Sehingga nanti orang yang tidak disiplin, ya secara otomatis dia akan mendapatkan sanksi yang tidak tertulis. Dikucilkan misalnya, atau tidak dihargai misalnya. Gitu. Itu bagian dari budaya. Nilai, norma, dan gaya manajemen menjelaskan bagaimana manajer berperilaku dan menjalankan kekuatan dan kekuasaannya. Ada gaya manajemen command and control, menghasilkan gaya manajemen kinerja yang berorientasi pada tugas. Misalkan bos ini punya gaya manajemen command and control, nyuruh dan mengawasi, kamu lakukan, harus selesai. Itu namanya command and control. Tetapi ketika gaya manajemen adalah non-directive partisipatif, maka pendekatan ini lebih kepada kemitraan dengan menekankan pada pelibatan, pemberdayaan, kepemilikan. Jadi ketika ada tugas, ketika ada proyek yang harus diselesaikan, maka manajer dia akan memperlakukan bawahannya sebagai mitra, melibatkan mereka di dalam proses melakukan pekerjaan tersebut, memberdayakan, memberikan rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut. Berikutnya adalah kerjasama. Organisasi yang punya kinerja yang baik adalah kerjasama. Proses re-engineering itu bermula dari kebutuhan atas kerjasama yang lebih baik dengan penggunaan tim yang multifungsional, multidisiplin, dan bentuk organisasi lainnya. Jadi ada sekarang konsep baru tentang re-engineering management. Jadi menata ulang atau merekayasa ulang manajemen. Merekayasa ulang manajemen itu muncul dari adanya kebutuhan akan kerjasama yang lebih baik. Kerjasama tersebut dengan menggunakan tim yang multifungsi, multidisiplin, dan dalam bentuk organisasi yang lainnya. Bisa jadi dengan ada proses re-engineering atau perekayasaan ulang perusahaan atau organisasi. Itu dilakukan dengan menggunakan tim multifungsi, multidisiplin, dan dengan membentuk berbagai organisasi yang lainnya. Ada beberapa perilaku yang bisa mendorong kinerja, baik kinerja SDM maupun kinerja perusahaan. Perilaku itu apa? Tentang how you act dan bukan what you are atau who you are. Jadi perilaku adalah tentang bagaimana Anda bertindak, bukan tentang apa atau siapa Anda. Walaupun dia adalah pimpinan, direktur, bos, big boss, kalau dia punya perilaku yang tidak baik, tidak mendukung terhadap pencapaian kinerja, ya perilaku itu tidak bagus. Jadi sekarang dalam konsep ini kita tidak melihat lagi siapa yang bertindak, siapa Anda, tetapi bagaimana Anda bertindak, apa yang Anda lakukan. Kinerja yang tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu yang benar pada waktu yang tepat. Melakukan sesuatu yang benar pada waktu yang tepat. Misalnya, sekarang waktu yang tepat untuk melakukan puasa, misalkan dalam ibadah. Ini waktunya kita menambahkan momentumnya. Dan melakukan puasa dengan cara yang benar, maka itu adalah kinerja tingkat tinggi. Kita berpuasa di bulan Ramadan
dan kita melakukan puasa itu dengan benar sesuai dengan aturan fikihnya, aturan hukumnya, maka kita berkinerja tinggi. Di dalam perusahaan pun sama, ketika perusahaan melakukan sesuatu yang benar pada waktu yang tepat, maka dia akan mendapatkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang efektif dalam pengertian adalah hasil dari melakukan sesuatu hal yang benar dan waktu yang tepat, atau hal yang benar untuk pekerjaan spesifik pada waktu yang spesifik. The right things for specific goal at that specific point in time. Perubahan kinerja berkelanjutan difokuskan pada apa yang dapat Anda lakukan dan apa yang dapat Anda ubah. Perubahan kinerja, perubahan prestasi kerja harus difokuskan pada apa yang bisa Anda lakukan dan apa yang bisa Anda rubah. Jadi perubahan, doing, changing adalah merupakan fokus dari perubahan kinerja. Kalau kita ingin perusahaan kita itu berkinerja lebih baik, maka lakukanlah. Melakukan apa? Lakukan sesuatu yang dapat merubah ke arah yang lebih baik. Kemalasan, keengganan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya merubah, itu adalah salah satu hal yang menghambat kinerja. Di sini ada beberapa tingkat kinerja. Coba lihat, ada perilaku, ada job demands. Antara perilaku dengan job demands, irisannya sedikit. Coba lihat sini. Ini berarti kinerjanya rendah. Yang di sini kinerjanya sedang, moderate performance. Tuntutan pekerjaan dengan perilaku, action, apa yang dilakukan itu separoh-separoh. Ya. Sehingga di sini separohnya masuk ke sini, separohnya masuk ke sini. Sementara ini yang high performance itu adalah job demands yang dilakukan sama perilaku itu terjadi irisan, di mana irisannya ini lebih besar daripada yang tidak beriris. Artinya perilaku ini yang dia lakukan di dalam pekerjaan, yang dia lakukan di dalam action, tindakan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan itu lebih tinggi jumlahnya. Prinsip yang perlu dijalankan untuk perubahan perilaku. Pertama adalah ingat bahwa perilaku mendorong kinerja. Bagaimana kita bertindak, how you act, itu adalah perilaku. Itu mendorong kinerja. Bagaimana kita melakukan, itu adalah mendorong kinerja. Lakukan, harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan sesuatu yang merubah ke arah yang lebih baik. Dan perilaku yang tadi saya katakan barusan itu, lakukan yang mendorong ke arah perubahan, itu bisa mendorong kinerja. Penghubung perilaku dan kinerja adalah pekerjaan yang spesifik. Dalam pandangan Stuart and Coates, bahwa pekerjaan atau yang dilakukan oleh orang secara spesifik. Misalnya orang bidang mesin, udah mesin aja. Maka itu adalah salah satu prinsip untuk merubah perilaku dan akan mendorong kinerja. Memulai perubahan dengan mengetahui perilaku sekarang. Jadi memulai perubahan itu dengan melihat, mengamati, menyaksikan, menginventarisasi perilaku sekarang. Jadi kita ketika hendak merubah, maka kita lihat dulu startnya. Oh, sekarang misalnya perilaku kita, perilaku kerja kita adalah perilaku kerja yang kurang logis, kurang pakai nalar, lebih pakai emosi. Maka kita kenalikan dulu bahwa perilaku kita seperti itu. Dan setelah itu baru melakukan sebuah perubahan. Melakukan kembali hal yang kurang lebih sama tetapi dengan landasan bukan lagi pakai aspek emosional tetapi kepada aspek nalar. Expert yang sebenarnya adalah orang yang melakukan pekerjaan. Manajer ketika dia tidak melakukan pekerjaan bawahan secara langsung, maka yang lebih tahu pekerjaan bawahan adalah ya bawahan.
maka ya hargai mereka, bawahan tersebut. Kepemilikan atas perubahan penting untuk sukses. Jadi berubah itu sangat penting untuk sukses. Proses perubahan terbaik melalui pendekatan ask them, bukan tell them. Mintalah mereka untuk berubah, bukan ngomongin. Tell them itu menyuruh. Tell them itu kayak memaksa, kayak memerintah. Tapi ask them ini semacam dia dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi, meminta, berharap agar terjadi perubahan, bukan menyuruh, memerintah yang sifatnya kayak menunjuk hidup untuk berubah. Keberhasilan perubahan perilaku berdasar data yang dapat diamati dan dapat diukur atau terukur. Itulah prinsip yang perlu dijalankan untuk perubahan perilaku. Pertama, kita harus punya prinsip bahwa perilaku mendorong kinerja. Penghubung perilaku dan kinerja adalah pekerjaan yang spesifik. Memulai perubahan dengan mengetahui perilaku sekarang, expert yang sebenarnya adalah orang yang melakukan pekerjaan. Kepemilikan atas perubahan adalah penting untuk sukses. Proses perubahan terbaik melalui pendekatan ask them, bukan tell them. Dan keberhasilan perubahan perilaku berdasarkan data yang dapat diamati dan terukur. Ketika karyawan tadinya misalnya tidak disiplin menjadi disiplin, maka kita bisa katakan ada perubahan perilaku karyawan adalah sudah berdasarkan data. Misalnya, data yang terlambat bulan kemarin misalnya, yang terlambat adalah 50 karyawan dari 60 karyawan. Oh, banyak banget ya. Ternyata tahun ini data menunjukkan yang terlambat hanya 25 saja. Perilaku yang mempengaruhi perubahan. Ada perilaku yang bisa memblok kinerja. Ini adalah perilaku yang mengalahkan visi, merintangi pencapaian tujuan dan sasaran. Perilaku yang menghalangi kinerja ini umumnya disebabkan oleh tekanan dan pengaruh eksternal. Hasil dari sebuah pencapaian, ketidakpastian, kecemasan, tantangan, meremehkan, dan kurang kontrol. Dan kurangnya kontrol. Jadi banyak performance blocking behavior di dalam perusahaan. Yang ini munculnya dari aspek eksternal, dari luar dari diri si karyawan. Itu merupakan hasil dari rasa ketidakpastian, kecemasan, tantangan seperti itu. Makanya ketika mengelola perusahaan atau lembaga, jangan membuat kecemasan, meremehkan bawahan, atau kurangnya kontrol pada bawahan, karena itu bisa menimbulkan kemudian performance blocking behavior dari karyawan. Blocking behavior hampir selalu dikorelasikan dengan perasaan kehilangan atau kekurangan kekuasaan dan kontrol. Penyebab blocking behavior mungkin bersifat eksternal, tetapi penyembuhannya bersifat internal. Jadi ketika ada perilaku dari karyawan yang menghalangi kinerja, ya misalnya banyak perilaku, misalkan perilaku merusak, perilaku yang tidak hemat terhadap sumber daya dari perusahaan, perilaku mencuri, banyak perilaku negatif, perilaku misalnya mencemarkan nama baik perusahaan, itu namanya performance blocking behavior, perilaku yang bisa menghalangi kinerja. Penyembuhannya harus bersifat internal, jadi didekatin orang yang memiliki perilaku jelek tadi. Berikutnya yang mempengaruhi perubahan diantaranya adalah perilaku kepemimpinan. Tipe perilaku kepemimpinan yang didorong oleh kinerja diantaranya adalah performance sustaining behavior. Performance sustaining behavior ini diarahkan pada memperbaiki efisiensi, mendapatkan segala sesuatu dilakukan dengan baik,
memastikan bahwa orang punya keterampilan yang dipersyaratkan dan menjaga kualitas. Ada perilaku kepemimpinan itu kan artinya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Perilaku kepemimpinan sangat penting untuk mendukung kinerja. Ada tipe perilaku pemimpin yang itu didorong oleh keinginan untuk mencapai prestasi kerja yang baik. Menurut Stuart and Coetzee itu ada 3. Pertama, performance sustaining behavior, performance accelerating behavior, dan ketiga adalah balancing. Performance sustaining behavior adalah perilaku pemimpin yang diarahkan untuk memperbaiki efisiensi. Ketika misalnya perusahaan itu melakukan produksi secara boros, maka pemimpin yang memiliki performance sustaining behavior, maka dia akan mengarahkan perilaku kepemimpinannya untuk mengurangi ketidakefisienan, untuk menciptakan efisiensi. Berikutnya, performance sustaining behavior itu mendapatkan segala sesuatu dilakukan dengan baik. Memastikan bahwa orang punya keterampilan yang dipersyaratkan dan menjaga kualitas. Performance sustaining behavior ini biasanya orangnya mungkin perfeksionis. Sesuatu dilakukan dengan baik, tepat. Setiap orang yang melakukan sesuatu harus punya keterampilan. Kemudian dan harus menjaga kualitas. Kayaknya perfeksionis kalau misalkan ada pemimpin yang memiliki ini. Performance sustaining behavior. Ada perilaku kepemimpinan yang didorong oleh keinginan untuk berkinerja baik. Berkinerja dari sisi karyawan maupun dari perusahaan adalah performance accelerating behavior. Perilaku yang diarahkan pada memperbaiki efektivitas. Fokusnya adalah pada menambah nilai dan melakukan sesuatu secara berbeda dan lebih baik. Kalau yang ini perilaku mengakselerasi kinerja, itu fokusnya kepada menambahkan value ya, dan melakukan apapun berbeda dari yang sudah-sudah. Jadi melakukan sesuatu yang ada perbedaannya, terus ada lebih baik, dia selalu menginginkan si pemimpin ini untuk melakukan sesuatu lebih cepat, lebih tepat, lebih baik. Kalau yang ini lebih kepada melakukan sesuatu harus efisien, harus baik, rapi. Bisa jadi yang ini nggak begitu, ya udah yang penting mah ada nilai tambah dan ada sesuatu yang menunjukkan ada improvement, ada perbaikan. Nah, tipe pemimpin berikutnya yang tipe kepemimpinan ini didorong adanya keinginan untuk berkinerja adalah yang ketiga, balancing. Keseimbangan antara performance accelerating dan performance sustaining leadership behavior. Kenapa? Karena terlalu banyak perilaku pemimpin yang mengakselerasi atau mempercepat kinerja, yang ini, yang kedua ini, dan tidak cukup performance sustaining behavior menghasilkan kehilangan kontrol dan kebingungan. Ya, terlalu ingin cepat mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan berbeda, baik dari sisi cara melakukannya maupun dari sisi outputnya, bisa jadi kemudian kehilangan kontrol, terlalu cepat melangkah dan bertindak. Sementara terlalu banyak performance sustaining behavior atasnya, ya, dan tidak cukup performance accelerating behavior menghasilkan komplasensi. Komplasensi adalah perasaan puas terhadap diri secara berlebihan dan stagnasi. Jadi hanya fokus pada melakukan sesuatu dengan secara tepat, akurat, pas, rapi, seperti itu. Kayak misalkan bikin kue harus betul-betul sesuai dengan resepnya, rapi dalam pelaksanaannya, efisien, tidak banyak pemborosan. Yang membuat kuenya, para karyawannya terampil dan harus menjaga kualitas kayak gitu. Memang hasilnya bisa jadi bagus, tetapi bisa muncul perasaan secara berlebihan. Yang kedua, muncul stagnasi. Stagnasi itu
Ya udah kayak gitu aja, setiap bikin kue yang kayak gitu aja, nggak ada perkembangan, nggak ada inovasi. Sehingga diperlukan adanya keseimbangan di antara keduanya. Jadi harus seimbang, efisien ya, kemudian melaksanakan sesuatu dengan baik harus, tetapi menambah nilai, kemudian melakukan sesuatu yang berbeda itu juga perlu dilakukan. Jadi diperlukan keseimbangan di antara keduanya. Manifestasi dua bentuk kepemimpinan adalah dua bentuk yang ini nih, performance sustaining behavior dan performance accelerating behavior. Maka manifestasinya adalah ada action oriented behavior, ada pemimpin yang berorientasi kepada tindakan, ada pemimpin yang berorientasi kepada orang. Ada action oriented behavior seperti melakukan inisiatif, menetapkan contoh, menginspirasi dan menggairahkan orang. Ada people oriented behavior seperti mendelegasikan tanggung jawab dan akuntabilitas, membangun tim, menciptakan pembelajaran, pelatihan, mengusahakan bantuan dan dukungan. Ada system oriented behavior seperti mengkoordinasikan aktivitas, mengintegrasikan output dan hasil perencanaan jangka panjang. Jadi orang yang mempunyai kedua tipe kepemimpinan ini itu bisa menghasilkan perilaku yang berorientasi pada tindakan, bagaimana orang itu atau bawahan itu bisa melakukan inisiatif, bisa terinspirasi, bisa tergairahkan. Bisa jadi bentuk kepemimpinannya adalah people oriented behavior, perilaku yang berorientasi kepada orang. Jadi bagaimana mendelegasikan tanggung jawab dan membangun tim, menciptakan pembelajaran. Dan sistem oriented behavior seperti mengkoordinasikan aktivitas, mengintegrasikan output dan hasil dan perencanaan jangka panjang. Ada hubungan perilaku dengan prestasi manajemen. Ada beberapa materi lagi ini. Oke, kita harus sedikit percepat sepertinya karena waktu kita sudah agak ini. Hubungan perilaku dengan prestasi manajemen. Relationship with people, assessing the situation and getting the task accomplished. Hubungan perilaku dengan prestasi manajemen. Di antaranya adanya hubungan dengan orang-orang, menekankan pada mendorong, mengcoach, menyimak, bekerja sama, mempercayai dan menerima hubungan dengan orang lain. Maka perilaku seperti ini, perilaku yang lebih berorientasi kepada hubungan dengan orang, ini merupakan salah satu hal yang bisa mempengaruhi prestasi dalam manajemen. Yang kedua adalah assessing the situation, menekankan pada tim dan proses, prosedur, tugas dan organisasi, pada koordinasi dan sintetis berbagai elemen dalam situasi kerja, menilai situasi. Ini disebut amber behavior karena seperti lampu kuning pada lampu lalu lintas yang menyebabkan kita untuk beristirahat dan berpikir, mengganti langkah, menilai apakah berhenti atau jalan. Dan yang ketiga adalah getting the task accomplished, menekankan pada memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan dari pengarahan, pengawasan, dan menstrukturkan aktivitas mereka. Nah, ini kalau digambarkan elemen prestasi kritis ya. Jadi kalau yang pertama tadi ini merah ya. Merah itu yang pertama ini ibaratnya lampunya lampu merah. Kenapa? Karena dia lebih cenderung untuk memberikan nasihat, berkolaborasi, berdiskusi, pengembangan. Jadi ini dikategorikannya sebagai lampu merah. Kalau ini amber, ini yang kuning. Change, coordination, delegation, forecasting, negotiation, planning, quality, strategy. Ini adalah bagian yang kedua, assessing the situation ya. Menilai situasi. Prestasi manajemen atau pimpinan yang pada level yang B ini, dia lebih fokusnya kepada karakteristiknya adalah ini.
senang berubah, berkoordinasi, mendelegasikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah getting the task accomplished. Ini seperti lampu hijau. Dia jalan terus, jalan terus. Ya. Maka yang dia fokuskan adalah bagaimana menjadi pemenang, mengontrol, mengarahkan, melaksanakan objektif, tujuan-tujuan, kinerja, persuasi, produksi, quantity. Ini green, ini hijau. Yang ini merah, lebih kepada sifatnya lebih stuck, diam. Yang ini berpikir untuk berhenti. Sementara yang ini adalah hijau, jalan terus atau terus-terusan nyemplung kalau kata bahasa Sunda. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Ini adalah kinerja. Kinerja ini akan merupakan yang tadi yang saya sampaikan, bahwa kinerja sebuah perusahaan itu berdasarkan modalnya adalah ada struktur, pengetahuan, integrasi proses yang bukan manusia, posisi strategik, integrasi proses yang sifatnya manusia, dan ini semuanya harus digabungkan, diintegrasikan, dan maka akan muncul sebuah kinerja perusahaan yang baik. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah jadi ketika karyawan itu karyawan mau bahwasanya kita tuh mau karyawan tuh berkinerja, maka yang paling penting adalah pertama faktor kepribadian dari karyawan. Yang kedua adalah faktor kepemimpinan. Maka adanya pada level atasan, pimpinan. Faktor tim juga penting. Kalau misalkan kita mau bawahan kita itu berkinerja baik, mempunyai kinerja SDM yang baik, maka timnya harus diperkuat. Faktor sistem kerja, fasilitas yang diberikan itu juga penting. Dan adalah faktor kontekstual, yakni ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Jadi kalau kita ingin mempunyai karyawan yang bagus, maka ini lakukan personal faktor, cari karyawan yang punya kepribadian yang bagus. Leadership faktor, bikin para pemimpin itu yang baik. Tim faktor, bikin tim yang solid, yang efektif. Bikin sistem yang bagus dan ciptakan faktor situasi yang mendukung. Berikutnya adalah faktor yang paling kinerja adalah ini. Keinginan melakukan pekerjaan, tambah keterampilan dan pemahaman apa dan bagaimana melakukannya. Dorong bawahan kita untuk ingin melakukan pekerjaan. Latih agar terampil, bikin mereka paham apa dan bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut, maka itu akan munculkan kinerja. Kinerja juga menurut ilmuwan yang lain itu merupakan faktor dari atribut individu. Atribut individu, orang yang punya karakteristik yang bagus, kepribadian yang bagus, maka itu modal dia untuk berkinerja bagus. Yang kedua adalah faktor perusahaannya atau organisasinya. Kalau organisasinya berkinerja bagus, mempunyai tadi faktor-faktor yang saya jelaskan di dalam ini, maka ini akan mendukung tercapainya kinerja. Lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Eksternal mungkin lingkungannya tidak ada terjadi konflik, tidak terjadi kelesuan ekonomi, maka itu bisa mendukung kinerja. Ada lagi, menurut Halsey, Blanchard, dan Johnson, bahwa yang mempengaruhi kinerja itu adalah achieve, ability, clarity, help, incentive, evaluation, validity, and environment. Ability atau kemampuan itu adalah knowledge dan skill. Clarity itu adalah pemahaman atau persepsi akan peran. Bantuan itu adalah support dari perusahaan. Insentif itu adalah berupa motivasi atau kemauan. Evaluasi itu adalah dalam bentuk coaching, melatih, dan feedback terhadap kinerja. Validity itu adalah valid and legal personal practice, praktek personel yang sifatnya legal dan valid, dan kemudian cocok dengan lingkungan, environmental fit.
Ini indikator kinerja dari Paul Hensley dan Kenneth Blanchard. Ya, indikator kinerja, bahwa kita bisa dikatakan bahwa kinerja itu tercapai adalah ketika kita mempunyai tujuan, keadaan yang berbeda yang dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Ada standar arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Adanya umpan balik, adanya alat atau sarana, adanya kompetensi. Kalau kita nggak kompeten, tidak cakap dalam melakukan pekerjaan, maka kita tidak bisa memenuhi indikator kinerja. Ada motif, ada daya dorong, kenapa kita melakukan ini. Ada peluang. Peluang kita merupakan kesempatan yang kesempatan yang diberikan untuk menunjukkan prestasi kerja. Dan kemudian ada kinerja organisasional. Ini yang ditentukan lebih oleh para manajer. Jadi ini adalah untuk merupakan ini indikator kinerja adalah dari goals di sini, standar, opportunity, means, motive, competence, feedback. Ini seperti bentuk ikan loh, tulang ikan. Seperti bentuk tulang ikan. Ya. Saya kira demikian hal-hal yang dalam kaitannya dengan pelaksanaan kinerja.